Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Saya hamba Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya hamba Allah izin bertanya, Bu ya. Apa hukum suami tidak menggauli istri selama 3 sampai 4 bulan lamanya, padahal satu rumah dan tidak ada masalah apa-apa? Ternyata si suami melakukan sendiri dengan tangannya kalau dia sedang ingin. Lalu istri merasa tidak ada gunanya lagi. Harus bagaimana sikap istri? Dan jika di rumah suami sibuk dengan HP-nya. Terima kasih Buya, mohon pencerahannya, semoga segera terjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Seorang suami, Anda sebagai seorang suami punya kewajiban memberikan nafkah batin. Dan Anda harus berpikir, untuk masalah nafkah batin bukan sekedar di saat Anda mau, kemudian Anda memberinya. Kalau Anda tidak mau, lalu Anda tidak memberinya. Akan tapi masing-masing dari kita harus memperhatikan pasangannya. Apalagi sampai, mohon maaf, ada seorang wanita yang punya hajat semacam itu, ternyata seorang laki-laki tidak mau menyentuhnya, tidak mau melakukannya. Selagi tidak ada uzur-uzur karena sakit dan yang lainnya, maka dia dosa. Sebab termasuk hikmah dalam pernikahan adalah untuk memuaskan urusan syahwat dengan cara yang halal. Memuaskan urusan syahwat dengan cara yang halal. Nah, akan tetapi kita perlu melihat apa sih sebabnya terlebih dahulu. Jika sebabnya, mohon maaf, ada ketidakmampuan atau bahasa yang sering impotensi dan sebagainya, maka hendaknya harus coba berobat semuanya. Ada seorang laki-laki yang menemukan dirinya lemah seperti itu. Padahal di saat ditanya dengan sendirinya, dia ada hasrat, ada syahwat. Akan tapi ternyata juga tidak mau berusaha untuk berobat. Dengan bermacam-macam cara ada usaha. Karena usaha yang dilakukan pun menggembirakan bagi seorang istri. Tapi ada yang orang ogah-ogahan. Sudah tidak pernah memberi, tapi subhanallah, berusaha pun tidak. Atau mungkin masalah psikologi. Masalah psikologi, ini harus ada komunikasi yang sifatnya bukan komunikasi lesan ya, komunikasi perilaku. Ada seorang laki-laki mungkin di saat menggauli istrinya itu sudah keburu lemas atau keburu lemah, tidak mampu. Kenapa? Mungkin pernah mendengar kalimat dari istrinya yang merendahkan dia dalam urusan hubungan suami istri. Bukan motivasi, bukan sanjungan. Begitu sebaliknya, seorang laki-laki, seorang perempuan bisa saja di saat berhubungan dengan suaminya akan menjadi terasa dingin dan sebagainya karena mungkin psikologinya. Pernah dipukul oleh kalimat suaminya, misalnya apa? Kamu punya itu begini, tidak menarik bagiku atau apa, atau kalimat yang merendahkannya. Atau seorang laki-laki, seorang perempuan berkata tentang suaminya, milik kamu begitu, tidak begini, yang menunjukkan bahasa itu merendahkan. Maka sehingga seorang suami di saat ingin menggauli lagi nanti teringat, jangan-jangan nanti yang muncul kalimat seperti itu. Itu pasangan yang dosa. Merendahkan, menyakitkan itu. Akan tapi beri motivasi kalau mungkin seorang istri menemukan suaminya ada sedikit kelemahan di dalam urusan hubungan suami istri, maka ketahuilah bahwa jangan direndahkan supaya tidak semakin terpuruk mentalnya. Atau seorang wanita, mohon maaf, jangan disifati dengan sifat-sifat yang tidak pantas tentang alat tersebut, khususnya di saat berhubungan suami istri. Sehingga menjadikan kalau itu sering keluar muncul dari mulut seorang, naudzubillah, apalagi membandingkan, naudzubillah. Apakah karena dia naudzubillah, makanya lihat di gambar-gambar dan sebagainya. Makanya kami sampaikan, lihat gambar-gambar juga tidak benar pun. Bahkan termasuk ini sebab menjadi rusak. Sehingga orang tidak akan puas dengan pasangannya karena dia terlena dengan yang ada di gambar. Film-film porno dan sebagainya itu merusak mental. Merusak mental. Sehingga seorang istri sudah tidak berminat lagi dengan suaminya karena apa? Dia lebih berhasrat dengan khayalan-khayalan yang ia lihat di televisi. Atau di gambar di handphone, ada laptop. Begitu seorang suami, Bu,
Dia bisa bangkit syahwatnya secara sendiri di saat melihat gambar-gambar. Tapi di saat dengan pasangan sudah tidak bisa lagi. Ini adalah problem. Makanya perlu kita cermati. Keadaan-keadaan orang yang tidak bisa berhubungan suami istri. Tapi ingat, Anda jangan mencaci, jangan menjelekkan. Maka termasuk di saat menemukan suaminya adalah lemah, bukan berarti dia suka nonton juga. Belum tentu. Kami hanya tadi menyebutkan Anda sering nonton film kotor menjadikan kadang lemah urusan-urusan hubungan. Karena mentalnya sudah rusak sehingga yang ada di otaknya adalah yang di dalam khayalannya sehingga tidak menarik baginya apa yang dimiliki oleh istrinya. Menarik bagi yang dimiliki oleh suaminya, dia lebih senang dengan khayalannya. Tapi memang ada orang yang diciptakan Allah dengan fisik lemah sehingga dalam hubungan suami istri menjadi berat. Lemah. Hubungannya lemah. Hubungan suami istri lemah. Maka di saat semacam ini sebagai seorang pasangan yang memotivasi dia untuk bisa intinya berusaha untuk berobat bersama. Pernah kami menemukan satu orang subhanallah berobat pun nggak mau. Ini kan termasuk kurang ajar. Mencerai istri yang nggak mau, ternyata berobat juga nggak mau, kan nyiksa diri, nggak boleh. Dan bagi seorang wanita yang tidak mendapatkan pemenuhan dari sisi ini pun, karena dia takut haram melakukan yang haram, takut melakukan dosa, dia bisa saja minta pisah kok. Karena ini sangat penting urusan-urusan pribadi. Urusan pribadi. Urusan syahwat yang tiba-tiba datang sewaktu-waktu. Tapi siapapun dari kita ya jangan merta gampang cerailah. Kalau menemukan pasangannya seperti itu, ayo kita selesaikan bersama, kita ajak berobat dan seterusnya. Kita jaga mata kita agar tidak liar sehingga tidak mudah bangkit itu syahwat. Nah ini yang harus kita hadirkan bahwa kemudian, nah ini yang terakhir. Siapapun Anda, wahai wanita, wahai suami, jika ternyata secara dengan alat Anda tidak bisa memenuhi pasangan Anda tidak boleh ogah-ogahan untuk menyenangkan. Harus Anda punya ide-ide cemerlang bagaimana menyenangkan pasangan. Karena Allah, mungkin Anda tidak bisa berhubungan langsung dengan alat Anda karena Anda lemah misalnya. Tapi Anda bisa menyenangkan seorang istri dengan sanjungannya, dengan ciuman, dengan keahlian Anda. Dan mohon maaf, ini majelis mulia. Jika seorang wanita mencari kepuasan dengan tangannya sendiri, maka itu dosa. Tapi kalau itu kepuasan dihadirkan oleh suami dengan tangannya suami, maka tidak dosa. Dengan kelehaan suami. Begitu sebaliknya seorang istri kadang, mohon maaf, di saat haid, membiarkan suaminya terlantar. Mentang-mentang haid. Biarpun dalam keadaan haid masih bisa menyenangkan suami. Jika ada seorang laki-laki mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri, hukumnya dosa. Tapi kalau dengan kelehaan tangan seorang istri, maka menjadi tidak. Artinya, bersemangatlah Anda untuk berjuang menyenangkan pasangan. Anda jangan menjadi wanita yang tidak cerdas. Jadi laki-laki tidak cerdas. Nah ini hati-hati. Kadang-kadang mohon maaf cuek. Ya, seperti yang ditanyakan tadi subhanallah. Tidak juga dia manja suami istri, memeluk istri, memuaskan dengan apa yang ia miliki. Kalau seandainya pun dia tidak mampu melakukan hubungan suami istri. Tapi kan masih bisa menyenangkan istri. Tapi kalau tidak, ya ini sebuah kedunguan. Kewajiban. Seorang istri pun juga demikian. Nah ini. Maka semoga yang bermasalah tadi mendengar suara ini. Ingat itu istrimu. Dosa di hadapan Allah. Anda kalau sudah berusaha, lain cerita. Biarpun Anda belum bisa melakukannya, Anda sudah berusaha, Anda sudah tidak dosa di hadapan Allah. Yang dosa adalah Anda biarkan dan terlantar dia. Haram. Itu dosa. Baik. Kemudian yaitu tadi ya, kami sebutkan. Seperti tinju sisi lain ada sebab-sebab orang. Karena ada suatu ketika ada seorang laki-laki ngadep kepada kami sudah tidak bisa lagi berhubungan dengan istri. Kenapa? Istri saya cerita tentang masa lalu. Ada lagi saya tidak bisa hubungan dengan istri saya. Kenapa? Karena waktu hubungan saya dibilang, saya begini. Saya tidak hebat, saya tidak gini. Akhirnya saya minder. Sehingga saat ini pun nyentuh istriku, aku kebayang tentang seperti itu. Maka ketahuilah wahai hamba Allah, jangan sampai kita keluar kata-kata yang menjadikan pasangan kita menjadi minder, sehingga keminderan itulah yang menjadi sebab lemah mereka di dalam melayani pasangan. Karena apa? Khawatir dengan kelemahannya akan diungkit dan dihujat. Akhirnya menjadilah dia akan sakit hati. Daripada sakit mending saya tidak usah main aja deh. Bahkan bisa saja sengaja menghindar. Tapi apapun bentuknya di sisi lain, wanita solehah, laki-laki yang soleh.
Kalaupun Anda tidak bisa melakukan dengan alat Anda secara spesial, Anda bisa berikan kesenangan dengan cara kelihayan Anda dalam bermanja, bermesraan. Semoga Allah menjaga semuanya. Saling mencintaikan Allah. Allah menjaga mata kita. Tidak melihat kecuali yang halal keluarga kita. Halal istri, halal suami. Tidak melakukan melampiaskan syahwat kecuali dia Allah ridai. Itu di pasangan yang halal. Nuhibbukum fillah. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.